Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang tidak makan, selamat mendengarkan. Pertama-tama terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kegiatan kita hari ini dalam rangka tugas saya dalam kegiatan yang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak. Jadi dalam kegiatan ini kami diminta untuk membuat suatu aksi nyata. Aksi nyata berupa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru di tempat atau di sekolah kami mengabdi. Dan sekarang yang dimintakan bagi kami berbagi praktik baik untuk budaya positif. Namun sebelumnya saya minta teman-teman sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Duduk juga atau mau berdiri?
karena banyak yang makan mungkin duduk di seorang. Ice breaking berupa, jadi mohon konsentrasi dari teman-teman walaupun mungkin sambil makan. Ice breaking kita hari ini berupa, kalau saya mengangkat tangan kanan seperti ini, saya mohon teman-teman yang ada di sebelah kanan saya dan di tengah tepuk tangan, tepuk satu kali. Kalau saya mengangkat tangan kiri, maka teman-teman yang ada di sebelah kiri saya tepuk tangan satu kali. Boleh? Susah atau gampang? Coba dulu ya. Ulang. Nyamuk ini. Sebut nyamuk. Teman-teman yang ada di sebelah kiri saya, boleh saya undang berpartisipasi ya. Semua tepuk tangan. Ulang ya. Ulang. Sekali lagi. Ya, boleh. Satu kali. Cara dengan lebih semangat. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam ice breaking kali ini. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya membagi materi hari ini tentang budaya positif. Oke, yang akan kita jalani hari ini, materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman hari ini tentang budaya positif. Pertama, perubahan paradigma, kemudian disiplin positif yang terdiri dari tujuan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi itu adalah materi yang akan kita dalami bersama pada kesempatan kali ini. Budaya positif. Yang di belakang boleh dapat ya? Mudah-mudahan boleh. Oke, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau 2 tahun terakhir mungkin kata positif itu sedikit menakutkan buat kita di zaman COVID. Tapi sebenarnya kita semua tahu kata positif itu betul-betul positif, hal yang baik. Nah, budaya positif di sekolah kita itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kata berpihak pada murid di sini diberi warna merah karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu seharusnya kita berpihak pada murid, berhamba pada murid, bukan cuma sekedar berpihak tetapi berhamba. Makanya di sini diberikan dari warna merah itu sebagai penekanan bahwa kita yang sudah memilih profesi sebagai guru, maka kita harus memberikan jiwa raga kita, mendidik, menuntun anak-anak kita dengan berpihak pada murid. Budaya positif ini harus diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Mungkin selama ini kita yang sudah mengajar lama sudah terbiasa bahwa murid itu bukan merupakan
atau yang sudah biasa kita alami, kita jalani di sekolah, berhadapan dengan murid, maka kita sebagai penguasa atas murid. Nah, paradigma inilah yang harus kita rubah mulai dari sekarang untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, perubahan paradigma di sini yang dimaksud adalah dalam membangun budaya positif, sekolah harusnya mampu untuk menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa atau murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selama ini mungkin kita merasa sudah sekolah kita sekolah yang punya nama besar. Tetapi apakah pernah kita berpikir bahwa anak-anak kita merasa aman, merasa nyaman bersekolah di sekolah kita? Apakah pernah terpikir dalam benak kita? Nah, ketika sekolah kita sudah membudayakan semangat positif di sekolah kita, maka akan terlihat dari murid-murid kita. Mereka dengan bersemangat datang sekolah dan begitu punya keinginan besar untuk bertemu guru-guru di sekolah, bukan sebaliknya. Menurut Stephen Covey, jika ingin membuat kemajuan secara perlahan, ubahlah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara kita melihat dunia, cara kita memandang. Kita harus mengubah cara berpikir kita tentang manusia. Jadi kita berubah mulai dari diri kita. Sebelum kita mengubah murid-murid kita, anak didik kita rubah dulu diri kita sendiri. Disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan erat dengan budaya positif. Jadi kalau kita ingin membudayakan semangat positif di sekolah kita, maka harus ada disiplin positif di sekolah kita. Disiplin positif itu yang seperti apa? Pada teman-teman guru, kalau mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin? Apa kira-kira? Teratur. Teratur, ya. Apakah kira-kira yang terlintas di pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin? Selain teratur, ada lagi tanggung jawab. Ada lagi apa? Tertib. Ya, betul. Jadi selama ini kalau kita bicara tentang berbicara tentang disiplin, maka yang akan terpikir di pikiran kita pertama-tama adalah kata tertib, teratur, segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Namun sebenarnya disiplin positif itu yang bagaimana? Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya, jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara, bukan menurut Veronica Loho. Syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik atau internal, atau motivasi dari dalam diri sendiri. Jika seseorang tidak mempunyai motivasi intrinsik atau internal, maka diperlukan motivasi eksternal, diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan orang tersebut. Dalam hal ini karena kita bergerak di bidang pendidikan, kita setiap hari berhadapan dengan murid, maka motivasi eksternal itu adalah kita sebagai guru. Jadi kalau misalnya murid-murid kita tidak mampu untuk berdisiplin positif yang berasal dari diri mereka, maka kita sebagai guru yang punya hak untuk mendisiplinkan mereka. Tetapi yang paling penting adalah disiplin diri itu benar-benar harus muncul dari dalam diri masing-masing pribadi. Itu yang dinamakan dengan motivasi intrinsik atau internal.
Disiplin positif itu dibuat ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menanamkan motivasi kepada semua murid kita agar mereka mampu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Bukan menjadi apa yang orang tua inginkan, bukan menjadi apa yang diinginkan oleh ibu gurunya, melainkan menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian mereka juga bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai kebajikan universal. Kalau nilai-nilai kebajikan universal, orang sebagai guru pasti sudah tahu semua. Hal-hal kebaikan yang sudah berlaku umum di dunia, itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita mengajarkan kepada murid-murid nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi ketika mereka sudah sangat memahami nilai-nilai kebajikan universal tersebut, maka mereka akan berusaha untuk menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percayai itu. Nah, motivasi ini harus berasal dari diri siswa sendiri, bukan dari guru. Kita sebagai guru hanya bisa untuk mengarahkan, tetapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya, kita ingin menegakkan disiplin kepada murid kita tidak bisa memaksa. Guru tidak punya hak untuk memaksa murid seperti itu, tetapi kita harus menumbuhkan dalam hati, dalam pikiran mereka dengan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Ketika mereka sudah memahami nilai-nilai kebajikan tersebut, kita mengajak mereka, menuntun mereka untuk mulai berubah diri mereka. Nah, dengan adanya motivasi intrinsik, murid berusaha menumbuhkan dalam diri sendiri mereka, maka ini akan berdampak secara jangka panjang. Jadi murid nanti tidak akan lagi berpikir bahwa mereka berbuat sesuatu, berbuat kebaikan hanya untuk mendapatkan imbalan, hanya untuk mendapatkan pujian. Tetapi lebih dari itu, mereka menghargai diri mereka sehingga mereka berbuat kebaikan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik untuk teman-teman guru. Mengapa Bapak atau Ibu guru berusaha datang ke sekolah tidak terlambat? Atau apa yang menjadi motivasi teman-teman guru semua untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh sekolah? Misalnya buat RPP, buat perangkat pembelajaran, mengajar tepat waktu. Kira-kira apa yang menjadi motivasi teman-teman? Disiplin. Oke. Ada lagi motivasi yang lain? Itu tidak tekanan. Apa yang menjadi motivasi teman-teman? Berusaha sedapat mungkin biar rumah jauh, biar tak mau terlambat datang sekolah. Supaya apa? Memberikan contoh yang baik. Ada lagi? Apa? Contoh yang baik. Iya, amazing. Memberikan contoh yang baik. Apa lagi? Apa? Supaya uang transport tidak dipotong. Salah satu motivasi. Apa lagi? Ada lagi motivasi yang lain? Apa? Supaya dapat pujian dari Frater Glorious. Apa? Supaya tidak dipermalukan. Kalau terlambat berdiri di luar, bergabung dengan murid-murid yang terlambat. Nah, yang dapat memotivasi siapa? Murid, supaya murid juga tidak terlambat. Ya, bagus sekali, keren. Betul memperkuatkan tadi. Nah, teman-teman, ya apa? Supaya apa? Supaya siapa senang? Oh, supaya diri sendiri senang. Iya, supaya kepala sekolah senang. Begitu. Baik, jadi ada macam-macam motivasi yang timbul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Teman-teman yang baik, segala sesuatu yang kita lakukan bukan cuma orang, tapi murid-murid, semua manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ada motivasinya. Nah, kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Boston, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi pertama ketika kita melaksanakan atau melakukan sesuatu. Bukan cuma kita, murid-murid juga. Mengapa mereka terlambat? Kalau ditanyakan motivasi mereka, kenapa mereka tidak terlambat ke sekolah, pasti mereka akan menjawab yang nomor satu, supaya tak dapat straf, supaya tak dapat marah. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ini kalau berhubungan dengan kegiatan yang lain, misalnya kita menyuruh murid untuk mengikuti lomba. Besok di Transmart ikut lomba storytelling. Walaupun berat hati begitu murid, tetapi kita meminta sedikit berpaksa untuk mengikuti lomba tersebut. Dan kita mengiming-imingi dengan nanti ada hadiah, dapat voucher bermain wahana di Transmart gratis selama 5 tahun. Maka murid tersebut akan dengan senang hati untuk mengikuti. Nah, itu merupakan motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin seperti yang tadi Hussein bilang, memberi motivasi kepada orang lain supaya tidak terlambat juga. Nah, teman-teman yang baik, dari 3 motivasi perilaku ini, perilaku yang pertama, motivasi perilaku yang pertama itu merupakan motivasi dengan tingkatan terendah. Kalau murid-murid mengatakan motivasi mereka yang nomor 1, kita masih maklum, ada orang murid. Jadi yang nomor 1 itu adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau kita sebagai guru, orang masih memilih nomor 1, nah itu sebenarnya tanda tanya besar. Kalau kita sebagai guru, sebaiknya kita memilih yang, bukan cuma sebaiknya memilih, alangkah baiknya kalau kita memang berlandaskan motivasi yang nomor 3. Kita tidak datang terlambat ke sekolah karena kita menghargai diri kita sendiri. Karena kalau kita terlambat, bergabunglah dengan murid-murid yang terlambat. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi memang kadang-kala ada sesuatu yang membuat kita harus terlambat. Tapi kalau setiap hari, ya tanda tanya juga ya. Nah, kalau untuk guru-guru, harusnya kita memilih yang ketiga. Karena kita menghargai diri sendiri dan karena kita meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, sorry coba ulang. Maaf, sorry. Masa mesti manual. Oke. Selanjutnya, tindakan terhadap suatu pelanggaran. Jadi kalau murid-murid kita melakukan pelanggaran, mungkin salah satunya contoh yang paling sering orang alami di kelas, murid tidak buat PR. Ketika murid tidak membuat PR, kira-kira apa yang orang buat di kelas? Yang orang buat kepada murid tersebut mendapat hukuman, ya kan? Paling sering orang hukum ke dia. Yang tak buat PR, silakan keluar, berlutut di luar, begging sampai kelas dalam waktu 1 jam pelajaran. Atau mungkin berdiri di belakang sambil kerjakan PR. Nah, itu yang sering kita lakukan di kelas. Itu semua adalah bentuk-bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, tindakan terhadap suatu pelanggaran.
Mungkin ini sedikit modern sedikit. Kalau hukuman itu jadul sekali. Jadul sampai sekarang masih dilakukan. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sedikit modern. Yang bagaimana itu konsekuensi? Apakah pernah kita buat di kelas konsekuensi? Menurut teman-teman, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Beda. Kalau beda, gimana bedanya nanti? Kuat kursi. Jadi seperti kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama, diputuskan bersama, dan kemudian nanti dilakukan ketika ada yang berbuat. Terima kasih Bu Jane, betul sekali. Nanti kita bahas lagi sebentar. Nah, tapi yang saya ingin katakan bahwa yang sering kita lakukan sekarang adalah hukuman dan konsekuensi. Sementara ada juga hal lain yang dapat kita lakukan ketika murid berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran di kelas, masih ada lagi yang bisa kita lakukan. Namanya restitusi. Kita juga baru belajar. Setelah masuk di guru penggerak baru tahu ada nih restitusi ini dia. Orang akan belajar sama-sama. Oke, hukuman. Hukuman ini bersifat satu arah. Yang biasa orang lakukan itu bersifat satu arah. Jadi dari pihak guru yang memberikan dan murid harus menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Dia tidak suka, karena dia ada bikin pelanggaran, dia mesti mau bikin hukuman yang diberikan oleh guru. Hukuman yang diberikan ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Rupa tadi tuh dapat suruh keluar, bikin lanjutkan tugas di luar atau berdiri mungkin. Nah ketika murid itu kita hukum, ini ada contoh betul. Ketika kita menghukum murid, kira-kira menurut teman-teman apa yang dirasakan murid-murid waktu orang hukum? Atau mungkin DP kalimat lebih mudah mungkin seperti ini. Waktu orang masih sekolah dulu, waktu kita masih bersekolah, kemudian dihukum dulu. Apa yang orang rasakan waktu guru hukum orang waktu zaman orang masih sekolah dulu? Sedih, sakit hati, marah, malu. Nah, untuk orang-orang tertentu, perasaan yang dia alami atau dia rasakan saat itu mungkin cuma sekejap saja, cuma tidak lama so hilang. Tetapi ada orang-orang tertentu yang ketika mendapat hukuman itu bisa berbekas bahkan seumur hidup. Bukan cuma berbekas 1 bulan, itu bahkan sampai seumur hidup masih tak ingat-ingat. Saya sendiri pernah mengalami dulu dapat strah karena terlambat datang sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. SD suster yang sebesar itu kita mesti bersih. Ya, nggak ada rasa marah sih, cuma sampai sekarang masih tak ingat-ingat, masih tak bayang-bayang sampai sekarang. Nah mungkin juga teman-teman pernah punya pengalaman yang lain ketika mendapatkan hukuman dari guru. Nah kadang-kadang tanpa kita sadari, itu pula yang kita buat kepada murid-murid kita sekarang dengan memberikan hukuman. Kemudian di zaman yang lebih modern sedikit, konsekuensi. Tadi Ibu Zain sudah bilang kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, betul. Jadi sudah ada kesepakatan dulu dengan murid. Kalau ngoni terlambat, berarti ngoni mesti begini. Kalau ngoni tidak bikin PR, berarti ngoni mesti begini. Jadi ketika ada murid yang melakukan pelanggaran seperti itu, maka ibu guru sekolah setahu tuh apa tuh mau baking. Jadi mereka dengan sukarela langsung keluar misalnya, atau langsung berdiri di belakang, karena sudah tahu itu namanya konsekuensi. Jadi itu yang membedakan. Kalau hukuman mau tak mau, suka tak suka, murid mesti baking tanpa ada kesepakatan lebih dulu. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dulu dengan murid. Terus restitusi apa? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Kemudian membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Susah-susah gampang. Ketika saya mencoba mempraktekkan di kelas, di restitusi, sebelumnya banyak dipesapu-sapu dada dulu. Karena tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena selama ini sudah sekian tahun ada di dalam pikiran orang itu kalau murid bersalah hukum. Itu yang ada di pikiran kita. Tetapi ketika saya mempraktekkan restitusi di dalam kelas, itu butuh waktu panjang. Orang semua butuh waktu panjang. Di sini juga dibilang proses kolaboratif, kerjasama. Nggak bisa jalan kalau cuma jalan sendiri. Akan jadi dengan lancar, dengan baik kalau kita semua bekerja sama. Bukan cuma orang guru-guru, tetapi juga bekerja sama dengan murid. Karena sebelum kita mempraktekkan restitusi di dalam kelas, kita harus ada komunikasi dulu dengan murid. Paling tidak murid mesti tahu dulu ini restitusi apa. Jadi waktu saya mulai mempraktekkan di kelas, saya mengedukasi murid-murid saya dulu. Belum semua kelas 6, tapi kelas D dulu, kelas 6A dulu. Itu pun dengan susah payah. Mengedukasi mereka apa itu restitusi. Dan sebelum ke situ, ada hal lain juga yang harus kita buat. Sebelum kita mulai mempraktekkan restitusi di dalam kelas, ada hal penting yang orang mesti buat. Ini yang harus dibuat dalam kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Bukan cuma secara regional, bukan cuma di tingkat Manado. Universal berarti sedunia. Nah, orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada cuma sekedar mengikuti aturan. Nah, ini yang sudah saya buat di kelas, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan atau tata tertib? Jadi teman-teman sekalian, di kelas saya mulai merubah dari peraturan atau tata tertib, saya mengubah menjadi keyakinan kelas. Nah, waktu menyusun keyakinan di dalam kelas kami berhenti dulu. Jadi kami bekerja sama, saya dan murid-murid saya bekerja sama. Dalam penyusunan keyakinan kelas ini, guru dan murid harus berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas atau warga sekolah kalau memiliki keyakinan sekolah. Jadi karena saya buat keyakinan kelas, maka saya berdiskusi dengan murid-murid saya. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru, apa yang menjadi hak saya sebagai guru. Jadi gitu dulu, memang tak gampang, tidak instan. Nah, ciri-ciri dalam keyakinan kelas adalah keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu betul-betul rinci dan nyata. Kalau keyakinan kelas sedikit abstrak. Mungkin kalau orang tidak tahu, tidak mengerti, pasti dibilang apa ini. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Jadi yang bisa dipahami oleh sedunia, kurang lebih seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang paling membedakan keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan atau tata tertib, paling contohnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu toh biasanya di tata tertib. Tetapi dalam keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Jadi yang kami sepakati di kelas 6A, kami tidak menggunakan kalimat tidak boleh terlambat, tetapi berusaha masuk kelas tepat waktu. Jadi kami mengubah dari tidak boleh datang terlambat,
Kami mengubah dengan masuk kelas tepat waktu. Begitu. Kemudian contoh lain misalnya, kalau terlalu banyak murid, ada kan murid-murid orang yang hobi sekali jalan-jalan. Kalau di peraturan atau di tata tertib, mungkin kita akan menulis dilarang berjalan-jalan di kelas. Nah, kata dilarang itu merupakan kata yang negatif, maka kita mengubahnya menjadi berjalanlah di kelas. Jadi ketika mengatakan kalimat itu, murid-murid langsung dapat oh iya betul, boleh lari-lari di kelas. Nah, jadi intinya keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif atau kata-kata positif. Selanjutnya Ciri yang berikut, keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak. Jadi jangan 1 sampai 20. Sedikit saja, 5, 7 so cukup gitu. Supaya mudah dipahami dan diingat oleh seluruh anggota kelas. Kalau terlalu banyak pasti dong mau lupa. Dan keyakinan kelas hendaknya ada sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan itu. Jadi jangan muluk-muluk. Kita membuat keyakinan kelas yang kita tahu persis dapat diterapkan di dalam kelas. Baru kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curhat. Jadi di kelas saya waktu menyusun keyakinan kelas, kami curhat-curhatan dulu. Semua saling curhat. Dan terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya berlaku untuk berlaku seterusnya, tetapi kita bisa fleksibel. Kalau misalnya 3 bulan kemudian orang lihat perpasannya tidak sesuai, maka kita bisa meninjau kembali dan melakukan perubahan-perubahan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Semua manusia membutuhkan sesuatu. Nah, kebutuhan dasar manusia yang mungkin orang pernah pelajari dulu waktu masih sekolah sedikit berbeda dengan ini. Tapi dalam PGP, pendidikan guru penggerak, yang diajarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Masuk di dalamnya itu makan, bernapas, bahkan kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis berkembang biak itu juga termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Sebelum lanjut, saya akan membagikan sebuah kasus yang boleh orang bahas sama-sama berkaitan dengan teori kebutuhan manusia. Kasusnya seperti ini. Ibu Nita, guru wali kelas 3B di SD Erlangga, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Kenneth. Beberapa murid di kelas B telah datang padanya dan mengeluhkan Kenneth yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan maksa. Bahkan kadang kalau tidak diberi, Kenneth akan mengambil secara paksa. Nah, menurut teman-teman, kalau menghadapi murid yang seperti ini, kira-kira bagaimana tindakan teman-teman? Ada murid yang diketahui suka mengambil secara paksa bekal teman-temannya. Kira-kira apa? Saya sendiri pernah mengalami waktu mengajar di kelas 3 ada dulu memang. Ada murid yang pokoknya tiap hari ada murid yang mau bilang, ibu tapi bekal so habis, so hilang. Ada orang yang pencuri. Kalau menghadapi seperti ini, kira-kira apa yang orang mau lakukan? Panggil dan dipanggil dan Diarahkan. Dipanggil, kemudian diarahkan, diberikan pembinaan. Diberikan pembinaan. Diberikan pembinaan.
Oke. Terus menurut teman-teman, kira-kira mengapa murid tersebut melakukan pemaksaan pada temannya untuk mengambil bekal mereka? Kenapa kira-kira? Ya? Mungkin orang tua nak kasih bekal di rumah. Iya betul. Terus ada lagi yang lain? Cari perhatian. Iya betul. Ada murid yang memang cari perhatian. Pokoknya segala sesuatu mau dibuat supaya mendapat perhatian dari guru. Ada lagi jawaban lain? Nah, sekarang kita hubungkan dengan teori kebutuhan manusia. Ya, 5 teori kebutuhan manusia. Bertahan hidup. Jadi tadi ada yang menjawab, mungkin orang tua tidak menyiapkan makanan, bekal waktu dia datang ke sekolah. Itu berkaitan dengan kebutuhan hidup, bertahan hidup. Yang pertama. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Itu seperti jawaban Ibu Cherry tadi. Mungkin muridnya cari-cari perhatian. Mungkin orang tua sudah menyiapkan makanan dari rumah atau sudah memberikan uang yang cukup, tetapi dia suka mau ambil orang pemakanan supaya dapat bekal. Oh, guru mau panggil, sini dong anak. Nah, itu mencari perhatian. Itu berarti dia membutuhkan atau yang tidak terpenuhi dari dirinya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Bisa saja nanti ada murid yang kalau atau mungkin teman-teman menjawab, oh karena ketika kita tanya pada Kenneth, kenapa Kenneth ngana ambil DP makanan? Nah cuma suka nongol dia buat dia marah-marah. Ada murid yang seperti itu, iseng sekali. Dia ada bawa makanan, marah suka bagara teman, usil. Nah berarti dia yang belum terpenuhi dari si Kenneth dalam kondisi itu adalah kebutuhan akan kesenangan belum terpenuhi. Selanjutnya, kalau misalnya tanya Pak Kenneth, orang tanya, Kenneth, kapan mana ambil DP makanan? Kita suka mau rasa DP makanan. Soalnya mama ada asal dia dari rumah lain, kuah. Mama cuma ada dia lagi, mas DP. Tapi teman ini udah bawa telur dadar. Kita suka sekali makan telur dadar. Nah, berarti si Kenneth itu dalam kondisi seperti itu dia membutuhkan atau yang belum terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan dari si Kenneth belum terpenuhi sehingga dia berusaha melakukan itu. Nah kalau misalnya si Kenneth kita tanyakan dan dia menjawab, loh ibu, kita kan di kelas jagoan. Kita di kelas jagoan, semua mesti kasih sampai makanan kalau kita minta. Ada juga murid yang seperti itu. Nah kalau misalnya jawaban Kenneth seperti itu, berarti Kenneth berada dalam kondisi atau yang belum terpenuhi dari Kenneth adalah kebutuhan penguasaan. Begitu teman-teman. Nah mungkin juga orang pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Jadi intinya seperti ini. Semua yang kita lakukan itu ada motivasinya. Pasti ada alasannya. Begitu pula dengan murid-murid kita. Dan semua pelanggaran yang dibuat murid-murid kita, coba orang lihat kembali. Mereka membuat pelanggaran itu ada alasannya. Alasannya apa? Mungkin karena dia kurang kasih sayang. Mungkin karena dia kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi sampai dia melakukan itu di sekolah. Hampir tidak pernah saya mengalami ketika ada murid yang melakukan pelanggaran dan tidak ada alasan sama sekali kalau dia bikin pelanggaran. Pasti ada alasannya. Dan kalau kita kembali ke teori 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa tahu, oh ternyata dia bikin ini karena dia masih butuh ini. Kebutuhan ini belum terpenuhi. Nah mulai dari sekarang, orang boleh mulai pilah-pilah atau boleh mulai lihat-lihat sampai anak-anak yang hampir hari-hari bikin pelanggaran. Mungkin rumah Ibu Cherry bilang tadi, yang nomor 2 belum terpenuhi. Di rumah mungkin cuma anak sendiri, sayang-sayang terus, atau orang tua sibuk bekerja, tidak pernah diperhatikan, sehingga dia mencari perhatian di sekolah pada gurunya. Selanjutnya,
semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, maka mereka melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang saya bilang tadi. Jadi murid-murid kita melakukan pelanggaran berarti ada kebutuhan dasar hidup mereka yang belum terpenuhi. Orang kurang mulia, no? Di bagian mana yang orang belum terpenuhi? Seperti itu. Selanjutnya, kita sebagai guru di sekolah kita bertugas sebagai guru, sebagai pendidik. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan di dalam kantor. Tapi karena kita berbicara pendidikan, kita semua sebagai guru, maka ada 5 posisi kontrol yang harus orang ketahui. Kemudian orang mesti tahu orang mau berada di mana. Yang pertama, posisi penghukum. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kita percaya dan kita rasa juga orang semua, termasuk saya juga, sering mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Yang bagaimana itu? Yang tadi, ketika ada murid melakukan pelanggaran, maka orang menghukum mereka, memberikan hukuman kepada mereka. Kemudian ada juga yang kedua, posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya juga terus terang pernah berada di posisi itu, membuat supaya murid saya merasa bersalah. Apa bedanya posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah? Posisi penghukum biasanya guru dengan suara keras, muka dapat takut. Kalau digambarkan di kartu mungkin suka ada tanduk, asap-asap. Seperti itu guru berada pada posisi penghukum. Kemudian kalau pada posisi pembuat rasa bersalah, justru gurunya akan berbicara dengan suara lembut. Berbicara dengan suara lembut, mat tajam. Jadi orang pada bilang dolong. Halus mat dolong. Jadi orang bicara dengan suara yang halus, suara perlahan, tapi tajam di perkataan. Seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga sebagai pemantau. Pemantau di sini, guru yang mengambil posisi sebagai pemantau, dia hanya memantau saja. Lihat-lihat, oh iya begitu mana ya? Cuma sebatas itu. Selanjutnya guru yang mengambil posisi kontrol sebagai teman. Sekarang sebanyak guru-guru yang mengambil posisi seperti itu. Seperti teman, merangkul mereka. Ada yang bagus loh, murid-murid jadi merasa akrab dengan guru. Tetapi ada jeleknya juga, karena pada posisi kontrol sebagai teman, murid hanya berusaha menyenangkan guru tersebut. Tidak semua guru dia akan berbuat seperti itu. Atau dia akan berbuat sesuatu atau berbuat kebaikan hanya untuk menyenangkan si guru itu. Karena dia sayang sekali ke guru itu, bataman baik. Jadi cuma ingin menyenangkan guru tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Ini adalah posisi paling ideal. Jadi pada posisi kontrol manager, guru tersebut akan melihat dulu kalau ada pelanggaran yang dilakukan murid, dia akan lihat dulu, bertanya dulu mengapa sampai dia melakukan itu. Baru kemudian bukan dihukum, tetapi berusaha mencarikan solusi. Mencarikan solusi supaya murid tersebut, ini bukan si guru yang memberikan solusi, tetapi guru memancing si murid untuk bagaimana dia mau menyelesaikan sendiri itu masalah. Nah, disitulah kita bertindak sebagai manajer dan belum banyak yang bisa berbuat seperti itu. Termasuk saya sendiri juga belum. Selanjutnya. Nah, di sini adalah penjelasan untuk 5 posisi kontrol guru. Jelas saja. Dengan waktu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi orang sudah membahas sedikit tentang restitusi. Ketika ada murid melakukan pelanggaran, orang guru-guru kalau boleh tidak mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, tetapi kalau boleh orang mengambil
posisi kontrol sebagai manajer. Nah, waktu menangani pelanggaran murid itu, kita boleh gunakan ini sebagai alat. Segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tingkatan atau ada 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan dari murid yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang pertama adalah, langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pada tahap ini, guru akan berkata kepada murid yang melakukan pelanggaran, setiap orang pasti pernah buat kesalahan. Nah, itu contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid waktu mereka berbuat kesalahan. Atau, kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat kesalahan tersebut. Atau mungkin ibu Lengkok pernah bikin kesalahan itu. Nah, itu ketika murid mendengar kalimat seperti itu, maka mereka, biar bagaimanapun juga, rasa takut akan hilang. Atau justru sebaliknya, dia langsung, iya kita kalau begitu kita mesti bikin lebih baik lagi. Nah, pada saat itu kita masuk dalam tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikut. Setelah kita sudah menstabilkan identitas murid tersebut, dia sudah tidak ketakutan lagi, sudah menenangkan perasaannya, kita masuk ke tahap berikut, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah itu, udah apa-apa, bukan cuma mana yang pernah bikin kesalahan. Nah, setelah itu anak sudah merasa nyaman, kemudian kita boleh bertanya, kamu pasti punya alasan toh kenapa bikin kesalahan itu. Nah, di saat itu dia akan menjawab, dia akan sampaikan alasannya mengapa dia membuat pelanggaran. Contoh misalnya murid yang terlambat, orang bilang waktu pada tahap menstabilkan identitas, kita bilang bukan baru ngana yang terlambat, bukan cuma ngana yang terlambat. Nah, di saat itu dia akan merasa tenang. Setelah itu kita sampaikan kepadanya, kenapa Dato TM? Apa sih yang membuat ngana terlambat? Nah, di saat itu berarti kita memvalidasi tindakannya yang salah. Alasan kamu apa sih sampai terlambat? Nanti dia akan bilang, oh soalnya kok mama telat bangun, atau ada macet. Dia akan menyampaikan alasan-alasannya mengapa sampai dia terlambat. Dan kemudian setelah sudah melakukan validasi tindakan yang salah, kita kembalikan kepadanya, balik lagi di kesepakatan kelas. Makanya penting juga kita buat dulu kesepakatan kelas. Jadi kemudian saya akan tanya kepada murid tersebut, nah, pelanggaran kamu sekarang yang kamu buat, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Oh iya ibu, kita sudah melakukan pelanggaran di kesepakatan keyakinan kelas yang nomor 2 misalnya. Harus masuk sekolah tepat waktu. Nah, di situ kita akan bisa menggunakan kalimat-kalimat. Nah, kalau begitu, kamu mau menjadi murid yang seperti apa dan sebenarnya? So, kenapa sampai sekarang masih terlambat-terlambat? Nanti mereka akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi mereka tidak berada dalam keadaan tertekan atau ketakutan. Nah, setelah itu baru kemudian kita memancing dia. Kalau begitu, bagaimana Dan? Anda mau bikin apa Dan setelah Anda bikin pelanggaran ini? Lalu kemudian nanti dia yang akan bilang sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin dia akan bilang, oh mulai besok kita mau bangun lebih cepat lagi Bu, supaya tidak terlambat ke sekolah. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah mempraktekkan dalam kelas saya dan memang tidak mudah. Butuh waktu yang sangat lama, mungkin saya rasa seperti itu, sehingga mereka bisa lebih paham lagi. Jadi di sini kalimat-kalimat yang bisa, ini adalah penjelasan tentang tahap-tahapan dalam segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Kita skip saja, waktu. Dan ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada tahapan-tahapan tersebut. Jadi pada saat tahapan pertama kita boleh bilang, salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Memang mungkin pasti orang pikir, masa kalau bilang begitu Pak Anak? Masa murid kurang bilang begitu? Gengsi dong. Nah, begitu kan biasa guru-guru seperti itu. Tapi memang solusi bagi itu sekarang teman-teman. Kemudian pada tahapan yang kedua, kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu dan seterusnya. Dan pada terakhir, tahapan terakhir menanyakan keyakinan.
kita tanyakan keyakinan-keyakinan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sudah yakini bersama. Demikian teman-teman penyampaian saya. Sebenarnya kalau waktu masih memungkinkan, saya ingin memutarkan video yang saya lakukan, praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Tapi saya sadar bahwa kita semua masih perlu untuk melanjutkan kegiatan pramuka. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua sudah sama-sama mengikuti kegiatan ini, kegiatan berbagi praktik baik. Saya juga tahu tidak mungkin besok langsung baking. Butuh waktu banyak, butuh waktu yang panjang lagi untuk orang sama-sama menuju ke sekolah Don Bosco berbudaya positif. Tapi kita yakin, saya yakin suatu saat nanti kalau sekolah ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat siang. Boleh jadi Boleh sekali. Oke, nanti akan dibagikan di grup. Terima kasih Pak Guru.